Sebelum mendengarkan kisah Sunan Kalijaga, jangan lupa subscribe channel YouTube Herai Bercerita, agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya, yang akan diposting untuk setiap harinya. Terima kasih. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang sangat terkenal dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said, dan ia berasal dari keluarga bangsawan di Kerajaan Pajang. Ayahnya, Adipati Tuban, Raden Sahur, adalah seorang penguasa daerah. Meski lahir dalam keluarga yang terpandang, kehidupan masa mudanya penuh dengan dinamika dan petualangan yang akhirnya membentuk dirinya menjadi seorang wali yang dihormati. Kehidupan masa muda, Raden Mas Said dikenal sebagai pemuda yang cerdas, tangkas, dan berjiwa pemberontak. Pada masa mudanya, ia menyaksikan berbagai ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat kerajaan terhadap rakyat kecil. Kondisi ini membuatnya marah, dan ia sering berusaha membantu mereka yang tertindas dengan caranya sendiri. Sayangnya, tindakannya seringkali berada di luar jalur hukum, seperti merampok hasil pajak yang dipungut secara tidak adil dari rakyat. Raden Mas Said akhirnya hidup sebagai seorang perampok di hutan, tetapi berbeda dengan perampok lainnya, hasil jarahannya selalu dibagikan kepada rakyat miskin. Karena itu, ia dijuluki sebagai perampok yang dermawan. Suatu ketika, ia bertemu dengan Sunan Bonang, salah satu wali Songo, yang menyadari potensi besar dalam diri Raden Mas Said. Sunan Bonang kemudian memberikan nasihat dan memperkenalkan nilai-nilai Islam kepadanya. Perubahan hidup, pertemuan dengan Sunan Bonang menjadi titik balik dalam kehidupan Raden Mas Said. Suatu kisah terkenal mengisahkan peristiwa di mana Sunan Bonang mencoba mengajarkan tentang kesabaran dan pengendalian diri dengan menyuruh Raden Mas Said menunggu di tepi sungai Kali selama berhari-hari. Dengan penuh kesetiaan, Raden Mas Said menuruti perintah tersebut, dan hal ini membuat Sunan Bonang kagum atas kesabaran dan tekadnya. Setelah mengalami proses spiritual yang mendalam, Raden Mas Said meninggalkan kehidupan lamanya sebagai perampok dan memutuskan untuk berguru kepada Sunan Bonang. Ia juga mengganti namanya menjadi Kalijaga, yang berarti penjaga kali, atau penjaga sungai, sebagai pengingat akan masa transformasinya di tepi kali tersebut. Peran dalam penyebaran Islam. Setelah menjadi murid Sunan Bonang, Sunan Kalijaga mulai aktif dalam menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Metode dakwahnya sangat khas dan unik. Sunan Kalijaga memahami budaya masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan tradisi Hindu-Buddha, sehingga ia menggunakan pendekatan yang bijak dan lembut. Alih-alih menentang budaya lokal, Sunan Kalijaga justru mengadopsi unsur-unsur budaya tersebut dan memadukannya dengan ajaran Islam. Salah satu metode dakwahnya adalah melalui kesenian. Ia sangat terkenal dengan kemampuannya dalam menciptakan wayang kulit, seni gamelan, dan tembang-tembang Jawa yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Wayang kulit yang awalnya merupakan tradisi Hindu-Buddha, diubah oleh Sunan Kalijaga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan spiritual Islam. Cerita-cerita Mahabharata dan Ramayana dimodifikasi dengan penambahan unsur Islam, sehingga dapat diterima oleh masyarakat Jawa tanpa menghilangkan akar budaya mereka. Selain itu, Sunan Kalijaga juga sangat piawai dalam membuat syair dan tembang. Salah satu tembang ciptaannya yang terkenal adalah Lir Ilir, yang berisi nasihat-nasihat spiritual dalam bentuk metafora yang mudah dipahami oleh masyarakat. Lagu ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan ajaran Islam dengan cara yang halus. Sunan Kalijaga dan filosofi kejawen. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai wali yang sangat toleran terhadap budaya lokal. Ia memahami bahwa dakwah Islam di tanah Jawa harus dilakukan dengan menghargai adat istiadat yang sudah ada. Filosofinya yang sangat populer adalah konsep menerima tanpa merusak, yaitu menerima budaya lokal tetapi mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Konsep ini menjadi dasar dari sinkretisme dalam masyarakat Jawa, yang melahirkan Islam kejawen, sebuah bentuk Islam yang dipadukan dengan tradisi dan filosofi Jawa. Karena pendekatannya yang fleksibel dan bijaksana, ajaran Islam yang dibawa oleh Sunan Kalijaga cepat diterima oleh masyarakat Jawa. Ia tidak memaksa orang untuk langsung meninggalkan kebiasaan lama, melainkan memperkenalkan nilai-nilai Islam secara perlahan sehingga terjadi perubahan budaya secara alami. Akhir kehidupan dan warisan. Sunan Kalijaga menjalani hidup yang panjang dan penuh pengabdian dalam menyebarkan Islam. Ia meninggal dunia pada usia lanjut dan dimakamkan di Kadilangu, Demak. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin merenungkan ajaran-ajaran kebijaksanaan dan spiritual yang ditinggalkannya.
Warisan Sunan Kalijaga bukan hanya dalam bentuk peninggalan fisik, tetapi juga nilai-nilai toleransi, kebijaksanaan, dan kemampuan memadukan tradisi lokal dengan ajaran agama. Metode dakwahnya yang santun dan penuh kreativitas membuatnya dihormati tidak hanya sebagai seorang ulama, tetapi juga sebagai seorang seniman besar dalam sejarah Indonesia. Kesimpulan, kisah Sunan Kalijaga adalah cerita tentang transformasi pribadi dari seorang pemuda yang bergejolak menjadi seorang wali yang bijaksana. Keahliannya dalam menggunakan budaya lokal sebagai sarana dakwah menunjukkan kecerdasannya dalam memahami psikologi masyarakat Jawa. Sunan Kalijaga tidak hanya menyebarkan Islam, tetapi juga menjaga dan memperkaya budaya Jawa, menjadikannya salah satu figur paling dihormati dalam sejarah Wali Songo dan dalam perjalanan spiritual masyarakat Jawa hingga saat ini. Terima kasih banyak buat semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe juga channel YouTube Herai Jivana Yuda untuk mendengarkan kisah kehidupan yang versi lagunya.